Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Berbahagialah setiap orang yang mau membaca, mau merenungkan, mau melakukan, dan mau membagikan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang membahas tentang satu kebenaran yang mungkin terdengar kontra logika di telinga dunia, tapi sepenuhnya masuk akal dalam kerajaan Allah. Ketika aku lemah, maka aku kuat. Ini adalah pengakuan Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 10. Dan hari ini kita akan menyelami apa maksudnya dan mengapa ini bisa mengubah cara kita memandang kelemahan. Sebagaimana firman Tuhan tadi di 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Pernyataan ini tidak muncul dari orang yang hidup nyaman. Paulus menulis ini setelah menceritakan duri dalam daging yang terus melemahkannya. Entah itu penyakit, penderitaan batin, atau tekanan pelayanan. 3 kali ia memohon agar Tuhan mengambil itu darinya, tapi Tuhan menjawab, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." 2 Korintus 12 ayat 9. Dunia mengajarkan kuat itu hebat, tak tergoyahkan itu ideal, sukses itu tanpa kelemahan. Tapi Tuhan berkata, "Aku menyatakan kuasaku melalui kelemahanmu. Aku memilih bejana tanah liat supaya nyatalah bahwa kuasa itu berasal dariku." Tuhan tidak mencari yang paling kuat, Dia mencari yang paling berserah. Sepanjang Alkitab, kita melihat pola ini. Musa, seorang yang gagap, penakut, tapi dipakai memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Gideon mengaku paling kecil di suku yang paling kecil, tapi dipakai Tuhan untuk memenangkan perang. Maria, seorang gadis muda biasa, tapi dipilih mengandung sang juru selamat. Petrus pernah menyangkal Yesus, tapi menjadi batu karang jemaat mula-mula. Tuhan menyukai yang hancur hati karena dari sanalah Dia bisa menyatakan kekuatannya. Saat kita kuat menurut daging, seringkali kita tidak butuh Tuhan. Tapi saat kita lemah, kita mulai sadar kita butuh pertolongan Tuhan. Kita tidak bisa sendiri. Kita mulai bersandar pada kasih karunia-Nya. Dan di sanalah kekuatan sejati itu turun. Itu sebabnya Paulus berkata, "Aku senang dalam kelemahan," karena ia tahu kasih karunia Tuhan lebih dari cukup. Mungkin kamu hari ini merasa tidak mampu, lelah secara fisik atau mental, tidak cukup rohani, tapi justru di tempat itulah Tuhan ingin bekerja. Kelemahanmu bukan akhir, tapi awal. Awal dari ketergantungan yang dalam kepada Tuhan, awal dari kesaksian tentang kekuatan Tuhan yang nyata. Bagaimana caranya hidup dalam kekuatan Tuhan saat kita lemah?
Pertama, mari kita akui kelemahan kita. Jangan kita menyembunyikannya atau pura-pura kuat. Tuhan tidak butuh topeng. Kedua, berserahlah kepada kasih karunia-Nya. Dia tidak minta kamu kuat, Dia minta kamu percaya. Ketiga, berdoalah dengan jujur. Seperti Paulus, curahkanlah isi hatimu dan biarlah Tuhan menjawab dengan damai. Keempat, percayalah bahwa kekuatannya cukup. Kamu tidak harus bisa segalanya. Kamu cukup tahu bahwa Dia sanggup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mungkin kamu dalam titik lemah sekarang. Tubuh lelah, pikiran kacau, jiwa sepi. Tapi ingat, titik terlemahmu bisa jadi tempat paling kuat ketika Tuhan hadir di sana. Bersandarlah, bukan bertahan sendiri. Percayalah, bukan panik. Sembahlah, bukan menyerah. Karena kasih karunia-Nya cukup dan kekuatannya sempurna dalam kelemahanmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau tidak menolak kami saat kami lemah. Justru saat kami lelah dan tidak sanggup, kasih karunia-Mu bekerja paling nyata. Hari ini kami berserah dan percaya kekuatan kami datang dari-Mu. Tunjukkan kuasa-Mu di tengah kelemahan kami, agar nama-Mu semakin dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.